Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandri ODI dengan NIM 2022329. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang epistemologi teosofi transendental, mula sadra, dan implikasi pada pendidikan Islam. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang pendidikan Islam, tentang penjelasan pendidikan Islam. Jadi saya mengutip dari pendapatnya Muhammad Atiyah Al-Abrahi, di mana dia menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pemikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis tutur katanya, baik lisan dan ataupun tulisan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar seseorang untuk mengembangkan yang namanya untuk mengatur, menyiapkan manusia yang memiliki hidup dengan sempurna dan kebahagiaan yang didapat. Maksudnya sempurna ini maksudnya sempurna budi pekertinya dan berakhlak mulia dan juga memiliki adab yang sopan dan juga memiliki tutur bahasa yang halus dan memiliki bahasa yang baik dan benar maupun tulisan ataupun lisan. Berikut kita poin yang kedua, yaitu kita masuk pada biografi Mullah Sadra. Yang pertama, Mullah Sadra adalah seorang filsuf Safawiyah yang terkemuka. Nama aslinya Muhammad B. Ibrahim B. Yahya Al-Qawami Al-Shirazi dengan gelar Sart al-Din atau Sart al-Muta'allihin. Mullah Sadra lahir kira-kira dia sekitaran tahun 980 Hijriah atau 1572 Masehi, dan Mullah Sadra meninggal pada tahun 1050 Hijriah atau 1640 Masehi. Ia merupakan filosof pertama yang membawa susunan dan keserasian selengkap ke dalam pembahasan mengenai masalah-masalah filsafat. Jadi maksudnya Mullah Sadra ini adalah seorang filsuf Safawi yang pertama. Dia memiliki gelar, itu si gelar Sart dan Sart al-Din. Jadi Mullah Sadra ini dia merupakan seorang filsuf pertama. Jadi dia menyatukan Mullah Sadra ini dia menyatukan berbagai yang namanya persaingan atau dia membuat keserasian dalam suatu pembahasan filsafat atau masalah-masalah filsafat untuk menjadi rapi. Berikut kita masuk pada pembahasan, yaitu yang pertama itu apa itu transendental. Jadi sebelum kita masuk membahas tentang implikasi pada penyerapan pemikiran Mullah Sadra pada pendidikan Islam, saya menjelaskan dulu tentang transendental. Jadi transendental ini merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak dan mustahil dipahami manusia. Jadi Mullah Sadra ini membahas tentang yang Mullah Sadra ini menganggap bahwa pemikiran Mullah Sadra ini yaitu tentang bagaimana seseorang manusia menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan. Jadi seorang manusia itu mampu untuk menguraikan bagaimana atau apa-apa yang terdapat pada Tuhan. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang transendental. Jadi kita masuk pada pemikiran filsafat Mullah Sadra. Jadi Mullah Sadra adalah tokoh yang dengan potensi dirinya dan didukung oleh bentukan tradisi intelektual pada zamannya. Jadi pada zamannya itu Mullah Sadra sudah bisa membuat yang namanya membentuk intelektual pada dirinya dan mengambil akumulasi tradisi pengetahuan yang berkembang pada zamannya. Jadi Mullah Sadra ini adalah seorang
yang mampu, yang bisa mengarahkan, yang ingin mengembangkan seseorang manusia ataupun mengembangkan seseorang untuk bisa mengerti atau mendalami apa tentang isi dari ketuhanan tersebut atau sifat-sifat Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Jadi muhasabah itu bisa mengembangkannya dalam suatu pembahasannya atau yang seperti dijelaskan tadi bahwa muhasabah itu adalah seorang yang intelektualnya itu sudah tinggi di atas rata-rata pada zamannya, yaitu dimana dia bisa mengambil tokoh dan juga tradisi-tradisi pada zamannya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Sedikit kesimpulan bahwa Mullah Sadra ini adalah seorang filsuf pertama yang mampu membuat keserasian terhadap pembahasan-pembahasan filsafat atau permasalahan yang ada pada filsafat tersebut. Jadi di mana juga Mullah Sadra ini dia mampu membuat seseorang berilmu pengetahuan tinggi atau memiliki intelektual yang tinggi, dan Mullah Sadra juga mengembangkan yang namanya Mullah Sadra juga mengatakan bahwa seorang manusia pasti bisa menjelaskan tentang yang namanya Tuhan, sifat-sifat Tuhan walaupun tidak dilihat. Jadi pemikiran Mullah Sadra dia tidak hanya mengembangkan yang namanya intelektual dan juga pengetahuan, tetapi dia juga mengembangkan yang namanya pemikiran Tuhan. Maksudnya mengembangkan yang namanya sifat-sifat Tuhan, atau dia mengembangkan seorang manusia untuk bisa mengerti bagaimana sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya kita tidak bisa lihat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya tahu bahwa ada yang lebih bisa menjelaskan tentang teori atau pemikiran filsafat Mullah Sadra. Saya hanya di sini hanya bisa memaparkan begitu saja, dan saya sadar bahwa penjelasan saya masih banyak kesalahan dari tutur bahasa maupun kalimat yang saya keluarkan. Saya tahu, maka dari itu saya minta maaf bila ada kesalahan, karena saya dalam proses belajar bukan mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.